Halo, halo. Selamat siang. Apa kabar? Halo, teman-teman. Kita berjumpa dalam kelas kajian media sosial di pertemuan kelima. Ini kali pertama ya kita hadir. Saya menghadirkan sedikit pemantik untuk kita berdiskusi terkait tentang logika media sosial. Ini materi yang menarik, menyambung setelah sebelumnya kita bicara, kita diskusi dan kita mendalami dasar-dasar dari media sosial. Jadi kita flashback bahwa teman-teman, saya harapkan kita sama-sama mengurai dasar-dasar dari media sosial ya, dari mulai definisi, karakteristik hingga jenis-jenis. Maka kemudian topik tentang logika media sosial ini akan melengkapi kita semua dalam memahami dalam hal memposisikan kita melihat media sosial secara lebih komprehensif gitu. Itu tujuan dari paparan dari logika media sosial. Oke, ini merupakan pemantik sebetulnya lebih ke arah bagaimana pemaparan materi dari saya hanya untuk sekedar membuka diskusi yang lebih dalam lagi seputaran tentang bagaimana cara kerja logika media sosial, baik media sosial yang biasa kita pakai ataupun media sosial yang mungkin saya tidak familiar dan Anda bisa menjelaskan nanti atau menambahkan bagaimana logika yang mereka punyai itu, cara kerja mereka, institusi mereka, kemudian sampai kemudian meresap ke dalam kehidupan kita dan kemudian membentuk dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Itu kenapa pentingnya kita mempelajari logika media sosial. Oke, untuk kali ini sebelum kita mengurai lebih dalam apa yang dimaksud dengan logika media sosial, apa saja komponen-komponen yang masuk ke dalam logikanya si media sosial, kita akan mengurai dulu bagaimana sih kehidupan media kita, kaitannya dengan kehadiran dari teknologi, bagaimana kehadiran dari media massa dan tentu kehadiran dari media sosial itu sendiri. Nah, baru berikutnya kita akan membandingkan, kita akan mengurai perbedaan dari logika media massa dan perbedaannya dengan logika dari media sosial. Jadi logika media sosial ini kajian atau teori baru setelah kemunculan media sosial. Nah, sebelumnya logika media itu juga sudah ada berkaitan dengan kehadiran institusi media massa yang lebih senior, lebih konvensional dan lebih ada sebelum ada media sosial. Nah, nanti kita akan bicara itu bagaimana perbedaannya. Nah, tapi sebelum kita bicara itu juga kita perlu mendalami juga dasar-dasar dari media sosial. Sebetulnya ini udah dibahas, sudah kita kita pelajari di awal-awal pertemuan, tapi di beberapa menit ini nanti kita akan lebih merimain apa saja sih dasar-dasar media sosial, sehingga kemudian saat kita bicara media sosial secara logikanya itu akan nyambung gitu. Oke. Nah, ini salah satu tokoh dari komunikasi ya bagaimana Mark Dus ini seorang tokoh yang mengutarakan dan memberikan semacam pemikiran penting dalam keilmuan komunikasi tentang bagaimana dia menyorot pengaruh atau efek dari bagaimana kehidupan kita sehari-hari itu terpengaruh oleh kehadiran media. Dia beranggapan, si Dus itu bicara bahwa kita itu
itu hidup dan kita itu menjadi bagian dari media, bukan bersama media, tapi kita menjadi bagian dan hidup sebagai bagian dari media. Itu hal yang berbeda tentu, bagaimana kita menganggap bahwa kita mengontrol media, bagaimana kita memanfaatkan media gitu. Tapi justru ternyata menurut Sidus itu kita hidup itu menjadi bagian dari media itu sendiri. Itu sangat relevan karena dia mendasarkan bagaimana kehidupan kita, basis kehidupan kita itu betul-betul tidak bisa lepas dari media gitu ya. Sehari-hari apapun itu, Anda makan, Anda tidur, Anda berkomunikasi, Anda membutuhkan apapun itu, sekarang kecenderungannya itu semuanya memerlukan media, terutama internet. Jadi itu kenapa dia dengan sangat-sangat confidence mengatakan bahwa kita menjadi bagian dari media. Oke. Lalu kemudian dia mengutarakan bagaimana bahwa adanya sebuah pendapat yang mengatakan di sebelumnya bahwa kita itu dapat mengontrol media kita dapat menggunakan secara realistis, secara logis, tapi ternyata itu hanya ilusi gitu ya. Jadi tanpa sadar kita justru tergerak, justru kita terpengaruh dan terbentuk oleh kehadiran media. Bagaimana sisi-sisi kehidupan kita gitu ya, justru terbentuk oleh media. Itu kenapa kemudian dia bilang ilusi kalau kita itu hanya mengontrol media. Pada ujungnya kalau Anda cek lagi ke teori teknologi determinasi, bahwa si McLuhan mengatakan manusia menciptakan teknologi, tapi teknologi itu pula yang kemudian membentuk atau mempengaruhi hidup atau perilaku dari si manusia itu sendiri. Dan merunut pada si pendapat McLuhan, jadi Marcus juga mengatakan atau menguatkan bagaimana rapuhnya, bagaimana tidak tegasnya manusia berdiri sendiri gitu ya. Jadi dia juga terpengaruh oleh adanya media. Oke, bagaimana kemudian pengaruh dari kehadiran media dalam kehidupan kita? Jadi si Mark masih di dalam buku yang sama, Media Life oleh Marcus. Jadi dia mengutarakan, dia itu memberikan sebuah pemikiran tentang bagaimana pengaruh media terhadap kehidupan kita itu udah seperti halnya Truman Show. Jadi kalau teman-teman gitu ya pernah melihat atau mungkin pernah familiar dengan film dari Jim Carrey, Truman Show. Jadi bagaimana kita hidup sekarang bersama media itu seperti halnya kita menonton Jim Carrey dalam film Truman Show tersebut. Maksudnya apa sih? Bahwa teori atau konsep khayalan Truman Show itu menunjuk bagaimana manusia secara sehari-hari itu sangat-sangat dipengaruhi oleh si media gitu ya. Apa sih maksudnya? Mungkin ada baiknya kalau teman-teman mulai melihat gitu ya, melihat secara sinopsis apa sih film tersebut bicara. Tapi mungkin sekilas saja disampaikan kalau Anda mau cek juga di bukunya Marcus bahwa Truman Show itu menunjukkan tentang sebuah dunia yang dicirikan oleh media yang menyebar dan ada di mana-mana gitu ya. Bagaimana kemudian media yang ada di mana-mana dan menyebar itu tuh terus-menerus menenggelamkan kita. Dan dalam dunia tersebut kita itu bak bintang dan itu mendominasi dan membentuk semua aspek kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita hidup di menjadi bagian dari media, bagaimana kemudian media itu ada di mana-mana dan menyebar di hampir seluruh nadi kehidupan kita, dan kita tenggelam di dalam logika, di dalam operasional si media tersebut, dan kita itu menjadi bintangnya. Dan sedihnya adalah bagaimana kemudian kehadiran
media itu kemudian mendominasi dan membentuk semua aspek kehidupan kita gitu ya. Jadi cuman sisi lain bahwa si Dus itu mengatakan bahwa dalam kehidupan yang termediasi di mana kehidupan itu juga didasarkan pada ke digital, bahwa kita itu punya kemampuan, punya semacam kesempatan untuk menavigasi aturan yang sebagian besar tidak tertulis dan sebagiannya tersembunyi dari Samudra India gitu ya, saking banyaknya media yang tersebar tersebut gitu. Nah, lalu apa kaitannya dengan film tersebut? Nah, si film tersebut Jim Carrey digambarkan sebagai seorang pria yang tidak tahu bahwa seluruh kehidupannya dia gitu adalah dia itu ternyata menjadi salah satu aktor atau bagian dari salah satu reality show besar yang ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia gitu ya. Dia nggak sadar dan dia baru sadar bahwa di akhir-akhir, di tengah-tengah dalam filmnya, bahwa ternyata dia adalah seorang aktor di dalam sebuah reality show. Bagaimana yang dia lakukan kesemuanya itu menjadi tontonan banyak orang di dalam sebuah segmen acara reality show besar gitu. Nah, itu yang sepertinya sangat relevan gitu ya, dengan apa yang kita alami, bagaimana kita sekarang hidup dengan media, bersama media, menjadi bagian media. Hampir keseluruhan orang bisa tahu kita sedang apa, kita sedang merasakan apa, bagaimana pemikiran kita sedang di mana, kita suka makan apa gitu. Itu dari kehadiran media sosial, dari navigasi-navigasi yang ada di dalam telepon Anda dan segala macam. Itu seperti yang ditunjukkan di dalam Truman Show gitu. Oke, tentu metafora Truman Show ini cenderung tidak menyenangkan gitu ya, dengan kenyataan bahwa seolah kita itu menjadi objek tontonan gitu. Kalau dikaitin sama studi surveillance ini akan sangat relevan sekali. Nah, yang sedihnya kemudian bahwa ternyata dunianya nyata, tapi ternyata yang ditampilkan itu realitas palsu. Jadi kalau Anda kaitkan, kalau Anda dalami dengan dunia media sosial gitu, bahwa kita secara nyata memanfaatkan media sosial, tapi realitas yang ditampilkan apakah sesuai dengan realitas yang ada di kita, itu juga menjadi banyak pertanyaan. Karena apa? Di Twitter Anda bisa membuat identitas yang berbeda dengan Anda. Anda bisa pakai identitas sembarang dengan nama sembarang atau pseudonym gitu ya. Anda bisa pakai foto profil laki-laki sementara Anda perempuan. Itu kan sesuatu yang nyata tapi sebetulnya realitasnya itu palsu. Seperti itu yang kenapa kemudian media live itu sama halnya seperti tontonan reality show. Kalau di Dus itu mengatakan Truman Show, reality show, bagaimana kita itu manusia yang menjalani kehidupan secara nyata tapi realitasnya realitas palsu, dan kita itu seolah sebagai aktor di dalam sebuah reality show di mana banyak orang yang menonton kita gitu ya. Semoga jelas ya tentang konsep dan teori dari khayalan Truman Show. Oke. Nah, berikutnya kita akan bicara atau kita akan masuk ke dalam media logik gitu ya. Nah, ini ibaratnya rumahnya dari media sosial, logika media sosial. Kalau bicara logika media sosial, maka bicara media logik, karena media sosial merupakan salah satu bentuk dari media, tepatnya new media gitu ya. Kan Anda tahu lah ya jenis-jenis media, ada media konvensional gitu ya, lalu kemudian dengan kehadiran komputer, dengan kehadiran internet, maka kemudian muncul istilah new media. Nah, tapi secara umum saat kita bicara logika media sosial, kita harus
tahu dulu apa sih pentingnya kita memahami logika media gitu ya. Oke, logika media itu lebih ke arah untuk mengetahui peran media bagi kehidupan kita gitu ya. Ini tentang bagaimana mereka logika tersebut membantu kita untuk mentreat media sebagai bentuk dari komunikasi yang bagaimana media tersebut itu punya logikanya sendiri, bagaimana mereka punya semacam proses-proses, karakteristik, sifat-sifat yang mereka punyai gitu ya. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa media itu bagian dari rutinitas kehidupan sehari-hari kita gitu ya, baik bagaimana kemudian mempengaruhi sehari-hari kita, praktis kita, pengalaman kita, dan segala macam. Itu kenapa kemudian penting kita untuk mengetahui bagaimana sih logika-logika media ya. Nah, logika media itu salah satu teori konsep yang mengambil terilhami dari kajian-kajian efek media, juga dia mengambil pendekatan-pendekatan teori-teori uses and gratification di dalam konsep mereka. Jadi saat mereka mengurai teori dan konsepnya tentang logika media, mereka itu mengambil teori gitu ya, mengambil teori efek dan teori uses and gratification. Oke. Nah, lalu nggak cukup itu karena memang perkembangan teknologi, perkembangan internet pun juga terus berkembang, maka media logik yang awalnya terbentuk dan tergagas di tahun 79, di mana tahun tersebut tentu internet belum lahir dan belum berkembang sedemikian rupa seperti sekarang gitu ya. Di saat itu media mainstream, televisi, radio, media cetak masih mendominasi kehidupan manusia. Nah, kita tentu tidak bisa mengelak bagaimana media-media mainstream yang berkelindan di tahun 79 saat Alted and Snow mengemukakan logika media, itu cenderungnya tentu akan perlu dipertanyakan lagi relevansinya dengan perkembangan sekarang. Karena apa? Sekarang muncul new media, sekarang ada berbagai macam bentuk konvergensi media, hadir media-media dengan karakteristik yang berbeda dengan media-media konvensional. Ada vlog, ada aplikasi percakapan, ada e-commerce, ada lagi yaitu media sosial atau social networking, lalu kemudian ada www gitu kan. Nah, itu tentu menghadirkan karakteristik yang berbeda. Itu kemudian itu menjadi salah satu pemantik munculnya gagasan-gagasan yang perlu menambal, yang perlu memperbaiki, yang perlu menyelaraskan dengan kondisi-kondisi kehadiran media sosial gitu ya. Nah, muncullah kemudian logika media sosial. Jadi logika media atau logika media massa itu berkembang di tahun 79, di mana media-media mainstream, media-media konvensional waktu itu sangat berkembang. Nah, tapi tentu menjadi hal yang lumrah jika kemudian perlu dikaji lagi, perlu direlevankan lagi dengan kehadiran atau dengan kehadiran new media, dengan kemudian berimbas pada kemunculan interaksi yang dimediasi oleh komputer dan internet gitu kan, sehingga kemudian transformasi landscape media berubah juga, sehingga
muncullah seperangkat mekanisme teknologi, ekonomi, dan sosial budaya yang baru yang kemudian disebut dengan logika media sosial. Jadi logika media sosial itu adalah logika yang hadir setelah munculnya dan berkembangnya teknologi-teknologi komputer, new media yang tentu mempengaruhi bentuk dari interaksi manusia, gitu ya. Nah, apa yang dinamakan dengan logika media sosial, gitu ya, mengacu pada logika media secara umum, pengertiannya, logika media sosial itu mengacu kepada proses prinsip dan praktik yang digunakan oleh platform. Di dalamnya maksudnya adalah media sosial. Gitu ya. Yang di dalamnya bukan lagi bicara media massa, tapi bicaranya tentang media sosial gitu. Jadi logika media sosial adalah serangkaian prinsip, praktek yang digunakan oleh platform media sosial dalam memproses informasi, berita, dan komunikasi, dan secara umum bagaimana mereka menyalurkan atau memproses lalu lintas sosial. Oke. Lalu lintas sosial di sini berarti interaksi ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita masuk ke komponen-komponen ruang lingkup dari logika media sosial, kita flashback dulu tentang dasar-dasar media sosial gitu ya. Dari mulai definisi hingga karakteristik dan tentu jenis-jenis media sosial yang tengah Anda pelajari. Oke, kita bicara tentang definisi media sosial. Oke, beberapa tokoh sudah cukup jelas dan sangat terang untuk memberikan definisi mereka tentang media sosial. Ada banyak tokoh sebetulnya, jadi yang saya highlight di sini adalah tokoh-tokoh yang memang punya kontribusi besar di dalam kajian media sosial. Kedua, memang tokoh-tokoh yang punya concern dan definisinya serta pemikirannya itu cukup familiar di dalam kajian-kajian media sosial gitu ya. Jadi banyak penelitian-penelitian yang merujuk pada teori-teori definisi-definisi yang dipakai oleh tokoh-tokoh tersebut. Pertama, media sosial menurut Mandiberg tahun 2012 gitu ya. Jadi awal-awal kejayaan Facebook nih gitu. Jadi Mandiberg ini mengatakan bahwa media sosial adalah media yang mewadahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan konten gitu ya. Lalu ada Shirky tahun 2008, dia mengatakan bahwa media sosial dan perangkat lunak sosial adalah alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi alias to share, bekerja sama atau to cooperate gitu ya di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi. Oke. Lalu ada Van Dijk tahun 2013, dia menyoroti tentang bagaimana media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi si pengguna tersebut dalam beraktivitas ataupun berkolaborasi. Nah, karena itu media sosial dapat dilihat sebagai medium atau fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial gitu ya. Jadi perbedaan media sosial dengan bentuk-bentuk new media lain dilihat tentang bagaimana media sosial ini menurut Van Dijk ini berfungsi sebagai medium atau fasilitator yang
punya peran menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Jadi saat pengguna-pengguna tersebut membuat akun media sosial, kemudian aktif berbagi konten, bekerja sama, memang tujuannya adalah untuk membangun atau membentuk ikatan sosial gitu. Nah, terakhir Mac and Young tahun 2012 mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu, ya. Individu itu bisa to be share one to one dan media publik untuk berbagi kepada siapa aja tanpa ada kekhususan individu. Nah, jadi ada banyak sekali definisi-definisi, tapi kalau Anda lihat nanti akan ada benang merah yang setidaknya mengikat dari yang bisa kemudian mewakili identitas dari media sosial itu apa sih? Nah, dirangkum saja bahwa media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Itu secara kesimpulan atau intisari dari definisi media sosial. Nah, oke. Setelah mengetahui definisi, kita perlu paham juga tentang karakteristik dari media sosial gitu ya. Kalau kita lihat wujudnya gitu ya, fiturnya sebetulnya memang tidak jauh berbeda dengan karakteristik yang dimiliki oleh media cyber gitu ya. Nah, tapi media sosial itu memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh media cyber lainnya. Dalam arti ada batasan-batasan dan ciri khusus tertentu yang hanya dimiliki oleh dia dibanding media lainnya. Nah, Anda bisa bandingkan dengan e-commerce, Anda bisa bandingkan dengan mesin pencari Google atau dengan web gitu ya, W gitu ya. Nah, kemudian kita bisa memahami bagaimana karakteristik tersebut akan bisa dipergunakan di dalam bidang jurnalisme, PR, pemasaran, dan politik. Oke, ada banyak sekali karakteristik media sosial dan kita cenderungnya ada perkembangan terus dari pemikir-pemikir media sosial tentang karakteristik baru yang muncul. Karena apa? Karena si pencipta teknologi, bagaimana internet terus berkembang juga, bagaimana kemudian platform media sosial juga terus berinovasi, maka kemudian muncul karakteristik baru. Tapi setidaknya ada 6 karakteristik pokok yang dimiliki oleh media sosial. Pertama yaitu jaringan sosial. Ya, apa yang dimaksud dengan jaringan sosial gitu ya? Nah, kalau kita lihat istilah jaringan, maka jaringan itu bisa dipahami secara atau dari sisi teknologi yang berartikan infrastruktur yang menghubungkan antara komputer maupun perangkat keras gitu ya. Nah, koneksi ini diperlukan karena komunikasi baru bisa terjadi jika antar komputer itu terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data. Nah, tapi di istilah media sosial, bagaimana media sosial punya karakteristik jaringan sosial yang dimaksud ini itu lebih ke arah ikatan sosial, gitu ya. Jadi media sosial terbangun dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet, gitu. Nah, jadi media sosial pun juga punya peran membentuk jaringan di antara penggunanya.
Tak peduli apakah di offline di dunia nyatanya pengguna tersebut saling kenal atau tidak gitu ya. Nah, kehadiran media sosial itu memberikan medium bagi pengguna untuk terhubung secara mekanisme teknologi. Nah, jaringan tersebut kemudian membentuk komunitas atau masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar akan memunculkan nilai-nilai yang ada di masyarakat, gitu ya. Di Facebook contohnya, pengguna tidak bisa sekenanya mempublikasikan pandangan atau status atau komentar tertentu, gitu kan. Ada macam-macam juga norma-norma yang melekat pada media-media sosial tertentu gitu. Itu kenapa kemudian di TikTok juga ada keluhan siapa pembuat konten yang merasa sedih, merasa kecewa karena di drop gitu karena terlapor. Itu berarti ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan nilai gitu kan. Nah, itu. Jadi yang dimaksud dengan jaringan sosial adalah bagaimana media sosial itu membangun dan membentuk jaringan sosial di antara pengguna. Bagaimana pengguna media sosial itu memang masuk memang untuk membentuk ikatan-ikatan atau hubungan-hubungan sosial. Oke. Nah, berikutnya tentang information. Karakteristik kedua pada media sosial. Apa yang dimaksud dengan information? Nah, jadi informasi itu semacam komoditas dalam masyarakat informasi, gitu ya. Informasi diproduksi, dipertukarkan, dan dikonsumsi yang menjadikan informasi-informasi tersebut itu menjadi barang dagang yang bernilai sebagai bentuk baru dari kapitalisme yang kalau menurut Kastel itu sebagai informational serta pengetahuan atau knowing gitu ya. Jadi informasi itu di dalam media sosial itu sangat berharga gitu ya. Anda tentu masih ingat bagaimana data is new oil gitu. Platform media sosial itu beroperasi itu didasarkan pada informasi-informasi data-data yang dihasilkan oleh si penggunanya gitu ya. Nah, si Kastel ini punya banyak pemikiran dalam mendefinisikan informasi sebagai karakteristik media sosial. Pertama, informasi merupakan bahan baku ekonomi media sosial tersebut. Jadi media sosial bisa jalan, bisa berkembang, bisa kaya, bisa si bos Facebook itu menjadi miliuner itu karena apa? Bahan bakunya itu berasal dari informasi atau data yang kita buat, kita share, dan kita bentuk gitu ya melalui platform-platform mereka gitu. Nah, informasi tersebut ternyata juga mempengaruhi dan membentuk gitu ya, reshaping akan masyarakat maupun individu gitu ya. Itu yang beberapa pemikiran yang diklaim oleh si Kastel terkait dengan informasi. Selain bahwa si Kastel itu juga memberikan kontribusi istilah masyarakat informasi atau information society, lalu masyarakat jejaring gitu ya. Kastel itu mendasarkan pada logika bagaimana informasi merupakan karakteristik dari si media sosial. Oke. Berikutnya arsip. Apa sih yang dimaksud dengan arsip? Yaitu atau mungkin istilah familiarnya adalah arsip. Nah, bahwa arsip itu sebagai sebuah karakter yang menjelaskan informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun. Intinya seperti halnya kalau kita melihat koleksi-koleksi buku, koleksi-koleksi kamus yang tersimpan rapi di perpustakaan. Media sosial pun seperti itu. Jadi kita
mungkin pernah atau sering gitu ya mendapatkan rekomendasi dari Facebook atau Instagram untuk kembali melakukan upload dari kenangan-kenangan berapa tahun kemarin, entah itu 1 tahun atau 2 tahun kemarin. Nah itu kan salah satu bentuk bagaimana ternyata media sosial itu punya karakter untuk bisa menyimpan informasi dan bisa kemudian diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun gitu ya. Jadi kita harus clear bahwa informasi data yang kita unggah di dunia digital khususnya di media sosial itu tidak akan hilang begitu saja. Jangankan ganti hari, bahkan sampai tahun data itu tuh masih tersimpan. Jadi kalau Anda itu ya melihat dokumentasi bagaimana si Facebook itu sendiri punya gudang data mesin gitu ya yang sangat besar untuk menyimpan penyimpanan data-data dari kita gitu. Bagaimana sehari aja si Facebook itu bisa menyimpan atau mendapatkan atau menghasilkan berapa tera data dari penggunanya. Nah, informasi itu tuh terus tersimpan bahkan dengan mudahnya bisa diakses gitu. Oke, inilah kekuatan media sosial ya sebagai bagian dari media baru yang tidak hanya bekerja berdasarkan jaringan di karakteristik pertama, tidak hanya kemudian bekerja dari informasi semata di karakteristik kedua, tapi dia juga punya arsip. Nah, kemudian dalam kerangka teknologi komunikasi, arsip ini mengubah cara menghasilkan, mengakses hingga menaruh informasi gitu ya. Nah, jadi apa sih perubahannya? Pertama, kemampuan dari setiap pengguna internet untuk mengakses arsip dan melakukan perubahan terhadapnya. Yang kedua, arsip menjadi lebih berkembang karena apa yang disebut dengan bahwa tidak hanya arsip itu sebagai dokumen resmi semata. Tuh yang terpenting. Jadi dia selalu berada dalam jaringan, terdistribusi sebagai sebuah informasi dan menjadi mediasi antara manusia, mesin dan sebaliknya gitu. Oke, jadi kalau tadi saya mengumpamakan sebagai perpus atau sebagai pustaka, maka media sosial atau new media itu sebagai medium pustaka digital gitu untuk menyimpan atau mengarsipkan ribuan jutaan data atau informasi yang berasal dari si pengguna. Oke, semoga cukup jelas ya terkait dengan karakteristik arsip. Oke, berikutnya yaitu karakteristik interactivity atau interaksi. Apa yang dimaksud dengan interactivity? Jadi karakter dasar dari media sosial kalau dari aspek interactivity itu terbentuknya jaringan antar pengguna. Jadi jaringan ini tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut, kalau istilahnya di Twitter itu follower gitu ya, di Instagram juga follower, pengikut, tapi juga harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut gitu ya. Nah, secara sederhana interaksi-interaksi yang terjadi yang muncul di media sosial itu bisa dalam bentuk saling mengomentari, memberikan tanda kayak jempol, like di Facebook gitu ya. Kalau di Instagram berarti tanda hati merah. Nah, itu kemudian bisa dikategorikan sebagai interactivity atau interaksi. Nah, kalau di YouTube nggak sekedar mengunjungi halaman YouTube saja, tapi juga dalam bentuk likes gitu ya, bisa juga dalam bentuk komentar yang kemudian berkembang lagi menjadi bentuk share ke media sosial lain gitu ya. Anda mungkin mau men-share lagu favorit Anda gitu ya, yang ada di YouTube dan dibagikan ke teman Anda untuk mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi Anda bagikan itu ke media sosial lain gitu kan. Nah, YouTube itu memungkinkan untuk itu gitu. Oke,
Jadi jelas ya bentuk-bentuk interaksinya, dan hampir semua platform media sosial itu selalu terus mengembangkan dirinya agar si pengguna mendapatkan atau semakin betah untuk mendapatkan pengalaman interaksi dengan fitur-fitur yang memudahkan atau yang bisa mewadahi interaksi tersebut gitu ya. Baik itu kolom komen, kolom likes, kolom emoticon, kolom Insta story segala macam gitu. Nah, oke, lebih dalam lagi, si Jane and Beer menyatakan bahwa interaksi merupakan proses yang terjadi di antara pengguna dan perangkat teknologi, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana interaksi antara pengguna dengan pengguna, tapi pengguna juga dengan teknologi, gitu ya. Jadi interaksi di sini bisa pengguna dengan pengguna, pengguna dengan teknologi gitu ya, bahkan juga teknologi dengan teknologi gitu ya. Saat kemudian kita share dari Facebook, kita share ke YouTube, atau sebaliknya kita share konten dari YouTube, kita kemudian bagikan melalui Instagram dan segala macam. Oke, itu poin dari gagasan interactivity dalam karakteristik media sosial. Berikutnya kita masuk ke simulasi. Apa yang dimaksud dengan simulasi? Jadi kalau ditelusuri dari tokoh John Bowlyard gitu ya, si sosiolog Bowlyard gitu ya. Jadi simulasi ini merujuk pada kondisi bahwa kesadaran yang real di benak khalayak semakin berkurang dan tergantikan dengan realitas semu, gitu ya. Nah, kondisi ini kemudian bisa muncul karena disebabkan adanya imajinasi-imajinasi yang disajikan media secara terus-menerus, gitu. Jadi Bowlyard, si sosiolog senior dan terkenal ini, menggambarkan bagaimana realitas yang ada di media. Jadi kalau kita bicara dalam media sosial juga sama ya, bahwa itu hanya ilusi, bukan cerminan dari realitas, gitu ya. Tapi sebagai sebuah tanda baru yang mewakili tanda awal. Dia sebut itu sebagai a copy of copy with no original. Nggak ada originalitas di dalam kehidupan media sosial. Karena apa? Realitas yang ada di media sosial itu sudah melalui konstruksi sedemikian rupa, gitu ya. Anda selfie, Anda itu berusaha untuk mencari angle sebaik mungkin. Belum lagi Anda mencari baju yang terbaik, posisi yang terbaik, belum lagi Anda kemudian memoles lagi bagaimana wajah kita dengan fitur-fitur aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial. Itu bagaimana menunjuk bahwa realitas yang ada di media sosial itu tidak nyata, tidak seluruhnya sesuai dengan kenyataan, tapi hanyalah ilusi atau ilusi saja gitu ya. Nah, Bowlyard lagi menambahkan bahwa media tidak lagi menampilkan realitas, tapi sudah menjadi realitas tersendiri. Bahkan yang ada di media itu serasa seakan diimajinasi oleh manusia, oleh masyarakat, itu lebih real, lebih nyata dari realitas itu sendiri. Nah, itu yang nanti akan kita bahas di dalam teori-teori sosial yang relevan dengan fenomena-fenomena media sosial gitu. Oke. Jadi jelas bahwa media sosial itu sangat-sangat memungkinkan kita untuk menampilkan realitas, tapi sayangnya realitasnya itu hanya ilusi, jadi sekedar simulasi saja. Oke, terakhir, karakteristik yang merujuk pada media sosial adalah konten oleh pengguna atau user generated content. Apa yang dimaksud dengan karakteristik ini? Jadi media sosial itu konten-konten yang ada di media sosial itu sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun, gitu ya.
Jadi UGC gitu ya, user generated content gitu ya, merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan kesempatan yang luas bagi kita pengguna untuk berpartisipasi. Dalam arti berpartisipasi ini adalah kalau kita merujuk pada kerja jurnalisme wartawan, maka kita bisa menjadi seorang wartawan. Kalau kita merujuk pada dunia entertainment sebagai seorang selebritas, kita bisa menjadi selebritas gitu ya. Kalau kita melihat kerja humas, kita pun bisa juga menjadi seorang humas melalui media sosial yang kita punya secara aktif untuk membangun kedekatan, membangun jaringan, untuk membagi konten, untuk men-share konten dan segala macam. Itu ya. Nah, konten oleh pengguna ini menjadi penanda bahwa di media sosial khalayak itu tidak hanya memproduksi konten di ruang yang disebut their own individualized place, tapi juga mengonsumsi konten yang diproduksi oleh pengguna lain. Jadi maksudnya kita sebagai produsen konten di dalam media sosial, tapi kita juga sebagai konsumen yang mana kita itu mengonsumsi atau menikmati konten-konten yang diproduksi oleh pengguna lain. Istilahnya itu prosumer, produser tapi juga konsumen gitu ya, prosumer. Istilahnya itu gitu. Jadi itu yang sangat berbeda ketimbang media konvensional seperti media cetak, media televisi, bagaimana otoritas yang menghasilkan konten, yang memproduksi konten itu hanya media massa, maka di dalam media sosial setiap orang itu punya kesempatan dan keleluasaan yang sama untuk memproduksi konten yang disukai, yang diminati, yang diinginkan oleh pengguna tersebut gitu ya. Jadi kita semuanya itu bisa menjadi media gitu ya, media massa gitu. Oke. Berikutnya ada satu lagi karakteristik, yaitu penyebaran atau share atau sharing. Jadi sharing itu karakter yang merujuk pada keleluasaan dan kesempatan yang bisa dilakukan oleh pengguna untuk menyebarkan konten ataupun sekaligus mengembangkan. Mengembangkan itu maksudnya konten yang ada itu mendapatkan komentar yang tidak sekedar opini tapi juga data atau fakta baru gitu ya. Nah, penyebaran itu bisa dua jenis, teman-teman. Pertama bisa melalui konten. Jadi konten tersebut tidak hanya diproduksi oleh pengguna tapi juga didistribusikan oleh pengguna secara manual gitu ya. Lalu yang kedua melalui perangkat. Bagaimana si perangkat tersebut itu menyediakan fasilitas untuk memperluas jangkauan konten gitu ya. Misalnya dengan tombol share di YouTube gitu ya, atau forward gitu segala macam untuk tujuannya menyebarkan konten video entah itu ke media sosial lain maupun ke media internet lain. Nah, kekuatan dari penyebaran secara perangkat juga dimanfaatkan oleh banyak medium di internet gitu. Oke, demikian dasar-dasar dari media sosial. Oke, saya akan membagi dua materi. Pertama itu, lalu berikutnya kita akan bicara atau masuk mulai ke logika media massa dan logika media sosial. Oke.